Halo semuanya, di sini aku akan ceritain cerita serem untuk kalian semua. Sebelumnya, aku mohon maaf banget jika nanti aku ada salah kata atau salah pengucapan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa support aku untuk mengembangkan channel YouTube ini dengan cara subscribe channel YouTube aku, like dan share. Oke, langsung aja kita mulai. Cerita horor kali ini berjudul Tumbal Kali Mayit yang diupload di akun YouTube-nya @freddy_raskin. Langsung aja kita mulai ceritanya. Kejadian ini tahun 2015, warga di pesisir Kampung Pucuk di pesisir timur ramai sore itu. Seorang anak berusia 12 tahun bernama Danang dikabarkan hanyut dan tak ditemukan. Tiga anak yang bermain bersama Danang yaitu Eko, Joko, dan Dian langsung lari menemui kepala kampung begitu teman mereka tak kunjung keluar dari air. Siang itu keempat anak yang sama-sama masih duduk di kelas 6 SD itu tengah bermain bola di tepi pantai. Saat asyik bermain, bola yang mereka gunakan terlempar jauh ke kali mayit. Keempatnya langsung berusaha mengambil bola itu. Danang dan Joko langsung menceburkan dirinya ke sungai yang dalamnya sepusat orang dewasa itu. Danang yang pertama meraih bola langsung melemparkan ke Joko. Joko lalu melemparkan bola ke dua orang temannya yang sudah menunggu di tepian. Saat akan berusaha kembali ke pinggiran, Danang merasakan tanah yang dipijaknya seolah menjedotnya. Danang pun berteriak meminta bantuan Joko yang ada di dekatnya. Tanahnya bergerak, Jok. Tolong saya, Jok. Tolong, kata Danang sambil berusaha menggapai Joko. Joko yang sudah hampir mencapai pinggir kembali masuk ke tengah sungai. Tapi tubuh Danang seperti tersedot. Dia semakin ke tengah, lalu mendadak entah dari mana asal debit air sungai mendadak naik. Joko pun bingung antara ke tengah menyusul Danang atau menyelamatkan dirinya. Akhirnya Joko memilih kembali ke pinggir. Dia sempat melihat Danang melambai 2 kali sebelum akhirnya kepalanya ikut hilang bersama dengan arus sungai. Ketiga anak yang bingung itu sempat berusaha memanggil-manggil Danang dari tepian sungai. Mereka mengikuti alur sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Anehnya tubuh Danang tak tampak sama sekali. Setelah itu, air juga terlihat surut. Ayo lapor ae neng Pak Bur, kata Eko. Mengajak kedua temannya, akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Pak Purwanto, kepala kampung Pucuk. Ketiga anak itu menceritakan kejadian yang mereka alami ke Pak Purwanto. Dalam waktu singkat lebar, tentang hilangnya Danang langsung tersiar ke seluruh kampung. Puluhan pemuda langsung menyisir kali mayit. Pak Purwanto memilih pergi ke pos pol air yang ada tak jauh dari pesisir. Pencarian itu pun langsung dilakukan sore itu juga. Para nelayan dari kampung Pucuk juga ikut menyerahkan perahu-perahu mereka untuk mencari keberadaan Danang. Tapi sampai selepas maghrib, pencarian masih nihil. Polisi air yang bertugas sempat mendapatkan celana pendek dan sandal jepit milik Danang. Mereka dapatkan di pinggir sungai karena sebelum masuk ke air mengambil bola, Danang melepas celana dan sandalnya. Pukul 8 malam semua pencarian dihentikan dan rencananya akan dilanjutkan besok harinya. Meski pencarian dihentikan, ada beberapa warga yang masih berada di sekitaran sungai. Mereka menyalakan petromak dan lampu aki untuk menerka kemana kira-kira Danang atau jasadnya berada. Di tempat lain di pos pol air malam itu ada Bribtu Suparman yang berjaga. Pria itu salah satu senior yang cukup lama menjaga pos pol air. Bribtu Suparman jaga piket malam itu dengan ditemani kopi dan pisang goreng. Saat hendak di kamar mandi, tiba-tiba Suparman mendengar ada suara anak kecil yang menangis dari dalam ruang tahanan. Suparman mengira suara itu berasal dari maling atau penjahat yang ditangkap sore atau siang tadi. Dia pun mengendap-endap melirik ke dalam sel, tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya ada sebuah celana pendek basah dan sandal jepit. Suparman lalu kembali lagi ke depan televisi di ruangan depan pos. Dia kembali menikmati siaran berita dari televisi yang gambarnya setengah buram. Belum ada 10 menit duduk
suara isak tangisan kembali terdengar. Bulu kuduk Suparman kali ini berdiri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah tidak ada lagi kendaraan atau orang yang berseliweran di depan kantornya. Artinya Suparman sendirian di pos malam itu. Suara tangis itu kembali terdengar, seakan lebih dekat dengan telinga Suparman. Di tengah takut dan penasaran, Suparman kembali mencoba mendekati ruang tahanan. Langkah kakinya berjalan perlahan. Begitu melihat ke dalam tahanan, betapa kagetnya Suparman melihat ada seorang bocah laki-laki yang tengah duduk memeluk dengkul. Tubuhnya basah kuyup karena sadar yang ada di depannya bukan manusia. Suparman langsung lari. Kebetulan 50 meter di depan pos ada warung kopi yang masih buka. Dengan napas terengah-engah, Suparman langsung duduk di depan kursi warung. Ada apa Pak Parman? Tanya Muji pemilik warung. Tidak apa-apa Ji, aku minta airnya, jawab Suparman. Esok harinya pencarian kembali dilakukan. Ketua Kampung Purwanto kembali bingung mencari cara melakukan pencarian itu. Keluarga Danang sudah bolak-balik datang ke rumah Purwanto. Mereka bertanggung jawab Purwanto sebagai kepala kampung untuk mencari keberadaan Danang. Purwanto berjanji Danang akan segera ditemukan meskipun dia sendiri bingung harus mencari dengan cara apa. Hingga azan asar masih belum ada hasil pencarian. Tim SAR bahkan ikut turun tangan menyisir garis pantai sampai sejauh 17 km, tapi hasilnya masih nihil. Di tengah kebingungannya, Purwanto berjalan sendirian menyisir garis sungai Kalimayit. Dia melirik sungai yang sebenarnya arusnya terang-terang saja, seolah tak mungkin menghanyutkan. Sambil terus berjalan, Purwanto tiba-tiba teringat Mbah Nami, seorang wanita tua yang sudah tinggal lama di tepian Kalimayit. Wanita itu selama ini juga dianggap sebagai orang pintar bagi warga kampung Pucuk. Mbah Nami ini tinggal sekitar 200 meter dari tempat hilangnya Danang. Rumahnya hanya beranjak 1 meter dari bibir sungai. Assalamualaikum Mbah, kata Purwanto di depan rumah Mbah Nami. Melebu Pur, jawab Mbah Nami dari dalam rumah. Purwanto sedikit terkejut. Meski sudah lama menjadi ketua kampung, tapi dirinya memang jarang bersinggungan dengan Mbah Nami. Dia terkejut karena Mbah Nami bisa mengenalinya hanya dari suara. Di dalam rumah, Purwanto langsung menceritakan kebingungannya. Di luar dugaan, Mbah Nami seolah-olah sudah tahu semuanya. Jika cerita, Mbah Nami mengatakan jika Danang sudah meninggal. Saat ini jasadnya masih dipegang oleh makhluk penghuni Kalimayit. Makhluk ini berbentuk mirip manusia dengan tubuh besar, tapi kepalanya menyerupai buaya. Makhluk ini tinggal sudah lama. Mbah Nami juga bercerita di era pembantaian tahun 65, sungai itu sempat menjadi tempat pembuangan mayat-mayat. Makhluk itu merasa senang saat itu, tapi ketika tidak ada lagi korban yang dihanyutkan ke sungai, setelah itu makhluk itu seolah-olah menjadi sangat haus. Jika ada manusia yang lengah, makhluk itu tak segan menariknya untuk menjadi korban. Karena itulah warga dilarang mendekati kawasan itu jika tidak ada keperluan. Bahkan kawasan di sekitar sungai sengaja ditanami pohon-pohon lebat bercampur dengan tanaman berduri agar tidak ada orang yang bermain ke sana. Tapi seiring berjalannya waktu, kawasan itu malah dibersihkan dan dijadikan tempat wisata. Kalau kamu ingin dalam kondisi hidup, sudah tidak bisa. Tapi kalau jasadnya masih bisa diambil, ucap Mbah Nami kepada Purwanto. Mendengar jawaban itu, Pur pun mengiyakan. Mbah Nami kemudian memberikan syarat sebuah ritual untuk meminta jasad Danang. Syaratnya, warga diminta membawa 3 nampan ke tepi sungai. 1 nampan berisi bantal, 1 nampan lagi berisi tumpeng lengkap dengan lauknya. Lalu 1 nampan lagi berisi guling. Ritual itu hanya boleh diikuti keluarga dari korban dan tidak boleh ada orang lain sekalipun. Akhirnya, malam itu keluarga Danang menyiapkan diri. Mereka menyiapkan semua syarat yang disebut Mbah Nami, dan ternyata Mbah Nami juga ikut mengiringi rombongan keluarga Danang yang berisi 8 orang. Sepanjang jalan sampai ke titik tempat hilangnya Danang, Mbah Nami terus menyanyikan sebuah kidung. Apa kalian tahu kidung? Aku pun gak tahu. Bagi kalian yang tahu apa itu artinya kidung, tolong komen di bawah karena aku penasaran banget apa itu arti dari kidung.
Tak jelas apa isi kidungnya, sepintas terdengar seperti sebuah lagu rayuan yang ditujukan kepada penunggu kali mayit. Ketika tiba di titik hanyutnya Danang, Mbah Nami meminta ketiga nampan itu dihanyutkan ke sungai. Perlahan keluarnya mendorong nampan dari pinggir sebelum kemudian meluncur ke tengah. Sampainya di tengah, tiga nampan itu seolah-olah berputar, lalu tiba-tiba muncul gelombang kecil yang membalik semua isi nampan. Anehnya nampan yang muncul dari gelombang keluar dalam keadaan kosong, padahal ada bantal dan guling yang seharusnya terapung di atas air. Sudah, tunggu saja. Besok Danang pulang, kata Mbah Nami kepada keluarga Danang. Malam itu semuanya kembali pulang, tidak ada pencarian lagi seperti hari pertama. Keluarga menunggu kabar sesuai apa yang dikatakan Mbah Nami. Esok harinya pukul 5 pagi, kepala kampung Purwanto dibangunkan Ferry, salah satu nelayan yang tinggal di dekat rumahnya. Ternyata Danang sudah ditemukan dan sedang dijemput oleh keluarganya. Purwanto yang tak sabar langsung menyusul keluarga Danang. Danang ditemukan sekitar 2 km dari pesisir dekat Sungai Kalimayit. Yang menemukan adalah seorang nelayan tua yang baru saja berangkat melaut. Dia kaget karena lambung perahunya seolah ditabrak dari beberapa sisi. Saat diperiksa, ternyata yang menabraknya adalah jenazah seorang anak laki-laki. Tubuhnya hanya mengenakan celana dalam dan posisi telungkup. Saat ditemukan, jenazah itu seolah meminta diantarkan pulang. Nelayan itu pun langsung mengangkat tubuh Danang ke atas perahu, lalu membawanya ke daratan. Pagi itu Danang pulang kembali ke rumahnya sesuai dengan janji Mbah Nami. Selesai. Itu tadi cerita dari Tumbal Kalimayit yang bersumber dari kisah nyata. Semua nama, tempat, semuanya disamarkan. Jadi itu hanya samaran aja. Jadi bagaimana menurut kalian cerita tadi? Apa bikin merinding atau biasa aja? Oke, sampai di sini dulu cerita horor kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa support aku dengan cara subscribe, like, dan share. See you next video.